Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Antoni, NIM 111200043. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal yang dosen berikan kepada saya. Langsung saja, nomor 1, siklus hidup sistem atau System Life Cycle, biasa dikenal SLC, adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. SLC sendiri sering disebut dengan pendekatan air terjun atau waterfall approach bagi pengembangan dan penggunaan sistem. Dilakukan dengan strategi top-down design. Selanjutnya, nomor 2 itu ada 6. Untuk yang pertama itu perencanaan sistem. Pada tahapan ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas. Pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Untuk yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem ini dilakukan proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala sistem. Ditambah identifikasi biaya dan keuntungan. Untuk yang ketiga, perencanaan sistem secara umum atau konseptual. Dalam tahapan ini dibentuk alternatif perancangan konseptual untuk perluasan pandangan, kebutuhan pemakai berdasarkan umur, status, profesi, gender, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, analis sistem mulai merancang proses dengan mengidentifikasi laporan dan output yang akan dihasilkan oleh sistem yang diusulkan. Nah, untuk nomor 4-nya, evaluasi dan seleksi sistem. Pada tahap ini, nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Nomor 5, perancangan sistem. Pada tahap ini, menyediakan spesifikasi untuk perencangan sesuai konseptual. Semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output atau layout dirancang untuk semua layar, form tertentu, dan laporan yang dicetak. Untuk nomor 6, yang terakhir, implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Tahap ini siap untuk dibuat dan diinstalasi. Beberapa tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Nah, untuk soal 3 jawabannya yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Sistem informasi yang distandarkan harus merupakan arahan baku yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. Jadi, jika pada pelaksanaan pekerjaan dirasa sistem tersebut menyulitkan, tidak efektif atau tidak efisien, maka sistem tersebut harus diubah agar sistem bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk yang keduanya, mudah dan jelas. Sistem informasi juga harus distandarkan, dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua karyawan,
distandarkan dapat digunakan dengan mudah oleh orang awam atau orang yang baru dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga itu ada selaras. Sistem informasi juga distandarkan harus selaras dengan sistem pada proses lain yang terkait. Dengan kata lain, dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya. Yang keempat, terukur. Hasil keluaran dari sistem informasi terdokumentasi yang distandarkan mengandung standar kualitas tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Dinamis. Sistem informasi yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi perusahaan. Fokus pada pihak yang berkepentingan. Sistem informasi yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan atau bisa disebut needs of interested parties, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Yang 7, yang terakhir, kepatuhan hukum. Sistem informasi yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan perusahaan yang berlaku. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.